Petualangan kriminal bin biadab dari sosok Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan sadis di kota Bandung, kini semakin membuat bulu kuduk merinding. Bagai seorang psikopat berdarah dingin yang tidak punya rasa takut, pria yang telah resmi masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO ini terendus masih aktif berselancar di jagat maya. Di tengah kepungan aparat kepolisian, pelaku justru dengan bebasnya menggunakan aplikasi kencan online untuk memburu target wanita baru. Kapolda Jawa Barat, Irjen Rudi Setiawan, dalam konferensi persnya pada Selasa, 23 Juni 2026, menegaskan bahwa pihak kepolisian telah menerbitkan status buron internasional terhadap pelaku. Guna mempersempit ruang gerak Taufik Hidayat yang licin bak belut, Polda Jabar tidak main-main dengan mengerahkan tim gabungan khusus secara besar-besaran. Kami sudah menerbitkan daftar pencarian orang atau DPO. Kami sangat mengharapkan bantuan dari seluruh lapisan masyarakat yang melihat atau mengetahui untuk segera menginformasikan keberadaan pelaku. Saat ini tim pemburu dari Direktorat Narkoba, Cyber, hingga Kriminal Umum semuanya bergerak serentak melakukan pengejaran di lapangan, tegas Irjen Rudi Setiawan di hadapan media. Tidak hanya itu, demi melacak jejak digital pelaku yang sangat rapi, Polda Jabar kini telah resmi bekerja sama dengan korporasi teknologi raksasa luar negeri, Meta, guna mendeteksi koordinat keberadaan pelaku melalui aktivitas media sosialnya. Namun, di saat polisi melakukan perburuan maraton, jagat media sosial justru digegerkan oleh unggahan akun Instagram Sultan Syah Banaiman. Akun tersebut membongkar bukti digital yang sangat mengerikan, di mana Taufik Hidayat terpantau masih sangat aktif bermain aplikasi cari jodoh populer bernama OMI. Dalam tangkapan layar yang dibagikan, akun OMI milik pelaku bahkan berstatus terverifikasi centang biru alias menggunakan verifikasi wajah asli secara real-time. Pelaku terdeteksi sempat mendapat kecocokan atau match dengan seorang pengguna wanita di kawasan Cilenyi. Pelaku masih menggunakan aplikasi cari jodoh OMI dengan sangat bebas. Lokasinya terdeteksi hanya berjarak 4 km dari perumahan Abdi Negara. Kemungkinan besar pelaku masih berkeliaran bebas di sekitar wilayah Cilenyi dan Ranca Ekek, tulis informasi dari netizen yang disembunyikan identitasnya. Pada profil aplikasi kencan tersebut, terpampang jelas foto Taufik hasil editan kecerdasan buatan atau AI yang sempat viral sebelumnya. Masih dengan modus manipulatif yang sama, ia menggunakan nama samaran Yuda, mengaku berusia 30 tahun, serta menuliskan biodata palsu yang terkesan alim dan penyayang, seperti mencoba membangun kebiasaan olahraga, mencari pasangan hidup, dan pemilik kucing. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan, mengakui bahwa posisi pelaku sebenarnya sempat beberapa kali terendus oleh tim siber dan Jatanras di lapangan. Namun, karena pelaku sangat lihai membaca situasi domestik, ia selalu berhasil lolos secara dramatis sesaat sebelum disergap di beberapa titik persembunyiannya. Sebagai pengingat, Taufik Hidayat diburu atas tindakan sadis menyekap kekasihnya, Yuvita Tri Rezeki, selama 3 tahun penuh di kamar kos yang berpindah-pindah demi menguras harta bendanya. Kasus ini terbongkar setelah korban dievakuasi ke rumah sakit dalam kondisi mengenaskan, kedua matanya buta permanen, tengkorak kepalanya bernanah akibat dihantam benda tumpul, bibirnya digunting, serta kakinya dipenuhi bekas bacokan. Polisi mengimbau para wanita di aplikasi kencan untuk super waspada, karena modus pelaku selalu menjerat korban lewat aplikasi jodoh sebelum akhirnya disekap dan disiksa secara keji.